Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya nata'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtida'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjut kajian kita. Hadis ke-13 sekarang ya, hadis ke-13. Tadinya Anda mau baca Nashihud Diniyah, udah mulai baca Nashihud Diniyah. Gitu, karena kan mulai insyaallah mulai hari Minggu besok ya. Udah mulai taklim lagi tuh kita. Taklim Ramadan ya. Insyaallah. Coba ntar kalau ada kitab yang bagus, Anda kita baca kitab yang bagus aja. Anda lagi minta kitabnya Habib Abdullah bin Habib siapa namanya tuh? Habib Umar bin Yahya. Lagi minta kitab beliau, atau kalau dapat kita baca kitab usiamnya beliau. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu ankum wa anna ila anggal al hadits tsalits asyara. Hadis yang ke-13. Ini temanya apa kalau di situ? Kalau di sini anjuran untuk mempersedikit berbicara dan banyak mengingat kematian. Sama nggak di situ? Hah? Sama nggak? Sama nggak? Hah? Yang jelas nih hadis ke-13 bukan anjuran bapak buat anaknya bantuin dia bongkar motor, bukan nih. Bukan. Ya, larangan buat banyak ngomong, jangan banyak ngomong. Larangan buat banyak ninggalin banyak ngomong sama banyak ingat kematian. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Fara'a unasan yuksiruna al-kalama faqala amma innakum law aktsartum dzikra hazimil ladzati la syagalakum amma ara fa aksiru dzikra hazimil ladzat yakni al-maut. Jangan ngomong Beb. Kamu aja bahas nih. Fa innahu lam ya'ti 'alal quburi yaumun illa wa tatakallamu bi sitti kalimatin fataqulu anna baitul ghurbah wa anna baitul wahdah wa anna baitul wahsyah wa anna baitul zulmah wa anna baitul turabi wa anna baitud dud. Fa idza dufinal abdul mu'minu qala lahu al-qabru marhaban wa ahlan wa sahlan. Amma innaka kunta la ahabba man yamshi ala dhahri ilayya. Mana dia? Ya. Fa idza aulaituka al-yawma wasirta ilayya fasatara sun'i bika. Coba situ baca. Habis ini baca ya. Baca, siapa baca? Ayo. Latihan habis ini. Mana yang pegang terjemah? Siapa yang pegang terjemah? Ente pegang itu. Ente pegang terjemah. Ya, ntar baca ntar. Belajar. Ini bagus ini. Kadang-kadang boleh tanya ke Buya.
Orang kalau baca buku sendiri, nggak dibacain rasanya beda. Bener nggak Bu ya begitu? Kalau aneh pakai kitab bahasa Arab ya kita paham. Kalau ente nggak pakai terjemah nggak apa-apa. Ada gurunya nggak apa-apa tuh. Tujuannya apa? Orang kalau baca sendiri kayak ditegor sendiri, berasa sendiri. Sebab nih kalimat dikeluarin dari dalam hatinya sendiri, dikeluarin dari dalam dadanya sendiri. Jadi waktu baca biar berasa tuh getarannya di dalam dadanya. Ya. Fayuwassa'u lahu al-qabru madda basarihi wa yuftahu lahu babul jannati. Wa idza dufinal abdul kafir qala lahul qabru la marhaban wala ahlan wala sahlan. Amma innaka kunta la abghadha man yamshi 'ala adh-dhahri ilayya. Fa idza awalaituka al-yawma wasirta ilayya fasatara sun'i bika. Allah, serem. Falyaltaimul qabru 'alaihi hatta takhtalifa adla'uhu. Qala fa asyara an-nabiy alaihi salatu wasalam bi asabi'ihi fa adkhala ba'daha fi ba'd thumma qala fa yubayyidullahu sab'ina tinninan. Allah, tinin nih ular gede. Law anna wahidan minha nafakha fil ard ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya fayanhajuhu wa yakhdushuhu hatta yufdha bihi ila al-hisab. Qala Rasulullah SAW, innamal qabru rawdatun min riyadil jannati aw ghufratun min hufarin niran. Coba baca itu hadisnya Nabi dari awal tadi. Ayo. Kasih mic. Disimak, dengerin. Ini Masya Allah, ini anjuran biar kita nggak banyak omongan, biar nggak banyak ngomong, biar nggak suka ngomong, ya nggak banyak ngomong nggak manfaat nih, dipersedikit. Ya, bentar. Mempersedikit bicara, kemudian apa namanya? Banyak apa namanya? Ingat kematian. Mempersedikit bicara ini banyak manfaatnya dan menjadi salah satu syarat talibul ilm, penuntut ilmu. Dikatakan orang kalau kepengen yanalul ilma, dia dapetin ilmu jadi orang alim, jadi Masya Allah, maka labud istaufa arba'a syurut. Wajib dilengkapin 4 syarat. Nih, syarat yang pertama apa? Qilatul kalam, mempersedikit ngomong. Qilatut ta'am, sedikit makan, kurangin porsi makan. Jangan makan kayak onta ente. Makan doang kayak onta, kerjanya nggak keras. Paham? Yang ketiga, qilatul manam, kurangin porsi tidur yang benar. Waktunya tidur, waktunya orang bangun. Jangan waktunya orang bangun ente tidur, waktunya orang tidur ente bangun. Pertama begitu, diporsiin. Setelah benar porsinya, baru ente kurangin dengan cara apa? Biasanya di waktu tidur itu ente tahajud. Bangun baru tahajud. Sholat, banyakin sholat, baca Quran, wirid, baca sholawat dan lain-lain. Itu yang benar. Karena nggak ada ceritanya orang itu dikatakan tahajud kalau begadangan malam. Begadangan malam bukan tahajud, namanya ronda. Dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in, apa artinya tahajud? Artinya tahajud itu memaksa diri buat bangun dikala waktu enak-enaknya kita tidur. Itu bangunnya tahajud. Orang banyak salah paham. Dipikir ada sholat sunnah namanya sholat sunnah tahajud. Sampai diniatin usoli sunat tahajud. Nah, nggak ada sholat sunat tahajud. Nggak ada. Pemaksaan ente membangunkan diri ente buat bangun di malam hari lagi enak-enaknya tidur, itu namanya tahajud. Tahajjada itu.
mengeluarkan upaya ekstra untuk memaksa diri ini di malam hari terbangun di kala enak-enaknya tidur untuk mengingat kepada Allah Ta'ala. Adapun sholat yang didirikan di waktu itu, ini nama sholat sunnah mutlak, nafilah mutlak namanya, sholat sunnah mutlak. Niatnya cukup usolli toh, ya saya niat sholat usolli, Allahu Akbar, selesai. Wali-wali dulu digunakan malamnya itu di waktu setelah tahajud itu dipakai sholat sebanyak 1000 rakaat. Sholat malam 1000 rakaat, ada yang baca Quran, ngahatamin Quran sekian kali. Namanya wali, waktunya beda, nggak sama kayak kita. Gitu. Orang ini banyak salah paham. Itu baru namanya qilatul manam. Biasanya tidur dari jam 10 ditidur nih, dari jam 8 ditidur sampai subuh bangun. Ya. Nah, ini mulai jam 8 ditidur, habis isya ditidur, andaikan ditidur jam 9 nih. Biasa bangun jam 5, dibangun jam 3, dikurangin porsi tidurnya. Dipakai buat wirid sampai subuh, habis subuh dibaca wirid lagi sampai isyraq. Isyraq dia salat sunnah 2 rakaat. Ini namanya qilatul manam nih. Ada lagi yang mujahadahnya udah mulai naik. Ya, dibangun jam 2 malam. Ada lagi yang mujahadahnya udah naik lagi, dibangun jam 1 malam. Ada yang fi muntasafil lail, di tengah malam dia udah bangun. Jam 12 dia bangun nih. Dia pakai ibadah dari jam 12 sampai subuh. Karena mungkin orang ini udah merasakan lezatnya dialog berduaan sama Allah Ta'ala. Jadi waktunya betul-betul dipres, nggak gue cukup tidur sekian jam aja. Itu yang benar. Itu semua bisa terciptakan kalau to'amnya kita kurangin. To'amnya kita kurangin. Banyak ngomong kita kurangin sama manusia. Makanya tuh banyak ngomong, ngurangin omong itu nanti masuk ke i'tizalul anam. Ngurangin jadwal nongkrong-nongkrong, nggak puguan, ngurangin. Dikurangin karena dia udah jarang berinteraksi sama hamba. Di dalam hal yang gak manfaat dikurangin jadwalnya, akhirnya terlampiaskan hasrat dia berbicara sama Allah Ta'ala. Akhirnya setelah itu dia mendapatkan kenikmatan, kelezatan, ternyata enak ngomong sama Allah Ta'ala. Apa yang kita ucapin gak ada bantahan sedikit pun. Apa yang jadi hajat kita, Allah terima hajatnya. Hati-hati, jangan sampai ente berpikir waktu kita berdoa, kita berhajat sama Allah Ta'ala, Allah enggak qabul itu, Allah enggak ijabah itu. Allah ijabah. Fa idza sa'alaka an ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani, kata Allah Ta'ala. Ya Muhammad, katakan sama mereka, kalau andaikan mereka bertanya perihal aku, kata Allah Ta'ala, jawab sama mereka, sesungguhnya aku ini dekat sama mereka dan aku ini mengijabah apapun yang mereka pinta kepadaku. Jadi doa kita udah di-ACC sama Allah Ta'ala. Kalau belum didapetin, belum terrealisasi di dalam pandangan mata zahir kita, jangan kita anggap belum diijabah sama Allah. Jangan fitnah Allah. Allah Ta'ala itu ijabah. Ini qaribun ujibu da'watad da'i. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Ta'ala. Minta kepadaku, aku istijabah. Ini udah hak paten dari Allah Ta'ala yang gak bisa diganggu gugat, dari stempel sama Allah. Ente punya hajat apa, minta sama Allah diterima. Tapi urusan Allah Ta'ala mau realisasiin sekarang atau nanti, itu bukan hak ente. Yang menjadi haknya hamba, kalau dia minta diijabah sama Allah. Biar paham tuh. Jadi kalau orang yang akalnya sehat, hatinya lempeng, ya enggak? Dia pasti yakin dengan keyakinan seperti tadi. Enak ya ngomong sama Allah Ta'ala, enak berhajat sama Allah Ta'ala. Satu nggak ada yang dibantah, satu nggak ada yang ditolak. Hajat diijabah semua sama Allah Ta'ala. Urusan Allah mau kabul sekarang atau enggak, maksudnya mengkabulkan, mewujudkan, merealisasikan di depan mata kita itu sekarang entar, itu hak Allah Ta'ala. Karena semuanya Allah Ta'ala tahu mana yang lebih baik buat hamba-hambanya.
Anak kita ngerongrong permen tiap hari sama kita. Apa tiap hari kita kasih permen? Enggak, kita tahu sehatnya dia. Kadang-kadang kita tahan, enggak semua apa yang dia minta kita kasih. Kalau yang diminta pas momennya kita bagi. Kalau yang enggak pas momennya kita enggak bagi. Orang tua kalau bijak kayak begitu. Lain kalau orang tua enggak mau dipuyengin sama anak. Apaan aja dikasih. Akhirnya apa? Tuh anak sakit. Kalau Allah Ta'ala, bukti rahimnya Allah, rahmannya Allah sama hambanya, Allah Ta'ala tahu timing-timingnya, momen-momennya tuh Allah tahu. Kapan dia mesti bagi sama nih hamba direalisasiin, kapan enggak. Allah Ta'ala lihat, oh hamba aneh nih yang ini, amal khairnya, amal baiknya kurang banyak, banyakan dosanya. Tapi karena hajatnya berlimpah sama Allah, dia sering berhajat sama Allah, dia sering minta sama Allah Ta'ala, dan Allah belum merealisasikan di dunia, maka disimpan. Nih aneh tunai nanti waktu dia mati. Makanya banyak hamba kalau udah masuk kuburan kaget. Banyak hamba yang kaget tuh di kuburan. Kaget dengan hal apa? Kaget dengan hal apa yang didapetin di kuburan. Kok ada nur kayak begini? Kok ada nikmat kayak begini? Kok ada yang kayak begini? Ada pahala, ada rahmat kayak begini. Ini dari mana ini semua? Padahal aneh nggak pernah ngamal kayak begini, sadar semua kan? Kalau udah masuk kuburan otomatis sadar. Maftuh ainahum, maftuh uyunuhum, terbuka matanya mereka akhirnya. Terbuka matanya, sadar mereka. Dulu di dunia gua nggak pernah kayak begini, kok Allah bagi kayak gini ya. Ternyata apa? Itu hajat ente yang belum aneh realisasikan dulu di dunia. Ini aneh kasih semua sekarang ini di kubur, di akhirat. Makanya Allah itu tahu. Allah itu tahu sama hamba-hambanya. Allah alimun bi'ibadihi. Allah itu paling tahu sama hamba-hambanya. Nggak kayak kita. Nggak kayak kita. Jadi biar paham tuh. Kalau orang akalnya sehat, hatinya lempeng, ya, dia pasti asyik tuh munajat sama Allah. Tapi kalau orang nggak paham, dia ngerasa kayak ngomong sendirian tuh kalau bangun malam hari. Padahal kagak. Waktu dia sendiri, nggak ada teman, nggak ada kawan, nggak ada pendamping kecuali Allah yang duduk sama dia. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi? Ana jalisun man dzakarani. Aku teman duduknya orang yang senantiasa ingat sama aku, kata Allah Ta'ala. Orang kalau lagi zikir teman duduknya siapa? Allah Ta'ala. Ana jalisun man dzakarani. Aku teman duduknya orang yang zikir, orang yang berzikir kepadaku. Orang yang lagi berduaan, temannya Allah Ta'ala. Orang yang lagi sendirian, temannya Allah Ta'ala. Allah jadi temannya dia. Allah jadi pembimbingnya dia. Makanya kalau orang itu sadar, maka dia bakal menikmati. Bakal menikmati masa-masa apa? Masa-masanya interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa-masanya berduaan dengan Allah Ta'ala. Karena nggak ada waktu yang paling intim sama Allah Ta'ala kecuali di waktu itu. Makanya dikatakan di dalam salah satu syair, waktu sahar bi yatib. Waktu sahar bi yatib. Waktu sahur itu, di waktu sahur maksudnya bukan waktu sahur bulan Ramadan. Di waktu yang namanya waktu sahur itu yaitu di malam hari itu, sepertiga malam itu. Di waktu itu banyak obat Allah turunin buat para hambanya. Entah itu obat zahir ataupun obat batin. Yang lebih spesifik lagi, di waktu itu banyak Allah karuniakan kepada hamba-hambanya obat rohani, obat batin itu. Makanya dikatakan orang kalau bangun malam kelihatan. Orang kalau suka bangun malam kelihatan. Kelihatan apa? Sehatnya. Sehat zahirnya. Zahirnya bisa ditandain. Bagaimana nandain orang suka bangun malam? Nih, tulang punggungnya rata, tegap kalau jalan. Kalau duduk nggak pernah bongkok. Kelihatan nih yang bongkok-bongkok depan gua nggak pernah bangun malam. Ya kan? Itu yang nggak usah sok sakti nanti depan aneh. Saya udah bisa ngaji itu bersyukur. Iya udah. Bangun malam lagi. Malam kayak apa? Paham nggak? Ngerti nggak? Dai, ngerti? Nah, lu jangan tidur pagi mulu makanya. Giliran orang punya hajat pagi lu ngorok. Tuh, biar ngerti itu. Manusiakanlah diri kalian wahai manusia. Jangan kalian menghewani diri kalian wahai manusia. Manusia tuh kayak gitu. Udah Allah atur, jangan bikin aturan sendiri. Itu yang benar, itu syaratnya. Oke, yang tiga i'tizalul anam, yang tadi yang terakhir i'tizalul anam, mempersedikit ruang kita untuk nongkrong kongko-kongko yang nggak beres.
Nongkrong yang nggak ada manfaatnya kurang-kurangin tuh. Karena kenapa? Khawatir dapat mengikis nikmatnya kita berduaan sama Allah Ta'ala. Nggak susah orang-orang kayak gitu, susah. Makanya dulu kalau ente dengar cerita-cerita salafun saleh, ente boleh tanya Buya Nawawi. Salafun saleh itu pasti ada di dalam beberapa waktunya, dari 1 tahun itu berapa waktunya dipakai, berapa lama untuk kholwat. Nanti masuk tahun lagi ada kholwatnya lagi, ada jadwal kholwat itu sendirian ibadah sama Allah. Kadang-kadang nyari tempat sepi, naik ke gunung kemana sendirian sama Allah Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jilani 10 tahun beliau, kalau bahasa kitanya tirakat. Syekh Abdul Qadir Jilani itu 10 tahun ta'abud sama Allah Ta'ala, ya, menyendiri di pedalaman. Beliau cuman berbuka puasa dan sahur, ya, cuman dengan memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling beliau. Bayangin tuh, 10 tahun tirakatnya beliau itu buat ngusir, katanya buat ngusir 10 syaitan yang masih mangkrengin hatinya beliau, yang masih nongkrong, jagain hatinya beliau. Barokah 10 tahun beliau tirakat, akhirnya tuh syaitan habis dalam hatinya, nggak ada lagi yang nongkrong. Tuh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan kalau mau totalitas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyendirikan dirinya hanya berduaan sama Allah Ta'ala, itu total waktu yang dipakai masanya 40 tahun sama beliau. 40 tahun beliau puasa, 40 tahun beliau itu sholat subuh dengan wudhu isya. 40 tahun beliau sholat subuh dengan wudhu isya. Alhamdulillah yang hadir di majelis ini semua juga masuk dalam kategori orang soleh, solehun yang sholat subuh pakai wudhu duha, kadang-kadang sholat subuh pakai wudhu dhuhur. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah rubah dengan wasilah niat ente berubah, paham? Iya, biar ngerti itu, ya, biar paham. Kenapa kita disuruh mempersedikit omongan? Kayak temanya ini kita disuruh mempersedikit bicara. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bilang dalam sabdanya, kullu kalam ibni Adam alaih la lahu. Wa man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut anak Adam itu akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah Ta'ala. Lalahu, kalimat tersebut nggak bakal mendatangkan manfaat buat anak Adam. Karena apa? Kalimat yang keluar dari mulut anak Adam akan dimintai pertanggungjawaban semuanya sama Allah Ta'ala. Mau yang khair ataupun yang nggak khair, yang baik atau yang nggak baik, itu diminta pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah bilang barang siapa yang banyak omongnya banyak salahnya, pasti banyak salahnya, nggak sadar, saking asyiknya bercanda, saking asyiknya ngobrol, tahu-tahu nyinggung perasaan temennya, nyinggung perasaan saudara, nyinggung perasaan anu, udah satu. Makanya ulama itu nggak boleh banyak ngomong, khawatir nanti yang keluar dari mulutnya ada kesalahan, akhirnya menjadikan dirinya kepleset, dicap ntar sama orang. Ulama kalau udah banyak ngomongnya nggak ada haibahnya, nggak ada wibawanya. Ulama mesti anteng, adem, ayam, jadi ada wibawanya itu. Paham nggak? Itu temanya. Sama memperbanyak, katanya disuruh kita mengingat kematian. Karena kenapa? Andaikan kita sering ingat kematian, maka insya Allah kita aman, terjaga daripada terlena oleh dunia. Kalau andaikan kita jarang ingat kematian, maka khawatir hubbud dunya, kita penyakit cinta dunia makin membesar, membara di hati, bergejolak. Makanya kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, ente tahu tuh orang-orang yang ditinggal meninggal sama keluarganya, itu mayitnya kan ditangisin sama keluarganya itu. Betul nggak? Andaikan ada yang meninggal dalam keluarga kita pasti nangisin itu. Kita tangisin. Kata Imam Al-Ghazali, andaikan mereka tahu itu apa yang sedang dialami oleh arwah dari jasad yang ditangisin,
Maka mulai saat itu kata Imam Al-Ghazali, dia nggak bakal nangisin tuh jenazah. Dia mulai nangisin dirinya dari mulai saat itu sampai dia mati. Kata Imam Al-Ghazali. Semasi kita punya kesempatan dari Allah Ta'ala buat menangisi hidup kita di hadapan Allah Ta'ala, dalam artian tujuan kita itu meminta sama Allah Ta'ala bantuan, rahmat, taufik wal hidayah. Gunain itu kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu dicabut, nanti orang nangisin kita, yang pada hakikatnya di saat itu mulai baru kita sadar dan menangis sejadi-jadinya. Hati-hati itu. Maka coba dibaca itu. Udah paham? Masuk, coba baca dikit. Dibaca coba. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah masuk ke musolanya. Di situ beliau mengetahui ada manusia banyak yang tengah asik ngobrol. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian andai kata mau memperbanyak mengingat kematian, tentu saja akan menyibukkanmu tentang kedahsyatan apa yang kulihat. Nah itu yang baca kitab Arabnya Hazimil Lazzat itu mengingat kematian. Hazimil Lazzat. Hazimil Lazzat itu pembinasa kelezatan. Pembinasa kelezatan maksudnya apa? Kematian. Kalau orang udah ingat mati, lupa sama kelezatan itu. Kalau betul-betul ingat mati, dia lupa sama kelezatan. Contoh saudara-saudara kita di Palestina, saudara kita di Irak, saudara kita di Syam, yang tiap hari dilanda dengan maut, tiap hari berjaban nama maut. Udah nggak kepikiran lagi itu. Udah nggak kepikiran pengen punya rumah gedong. Udah nggak kepikiran pengen punya bini 20. Udah nggak kepikiran pengen punya usaha yang hebat. Udah nggak kepikiran. Asal bisa hidup sujud sama Allah, ibadah sama Allah yang tenang, itu udah jadi harapan. Udah nikmat yang sangat besar itu. Kelezatan habis sudah itu. Makanya perlu digarisbawahi itu yang pegang kitab Arab Hazimil Lazzat itu artinya al-maut. Di bawah udah ada tuh yakni al-maut, takutnya nggak paham. Ya. Makanya dikatakan sama Rasulullah itu. Rasulullah waktu masuk ke musholah itu, masuk ke musholahnya tempat sholatnya beliau itu masjid. Lihat sahabat, lihat orang-orang pada ngobrol. Apa kata Nabi? Kalau ente orang pada sibuk mikirin kematian, kata Nabi, ya, wallah ente nggak bakal menyibukkan diri ente dengan apa yang ane lihat sekarang. Banyak ngomong, kata Nabi. Makanya kata Nabi, faksiru dzikra hazimil lazzat. Perbanyak ente ingat kematian, kata Rasulullah. Perbanyak ente ingat kematian. Ngerti? Terus? Karena setiap hari kuburan selalu berkata, aku adalah rumah terasing, aku adalah rumah kesendirian. Itu dibilang di situ gimana itu? Kenapa dibilang itu? Karena setiap hari kuburan selalu berkata. Oh, terus sebelumnya nggak ada itu? Nah, kurang kan? Bagus lu baca tuh. Ya itu di itu aja, itu disimpelin aja itu sebenarnya artinya. Fa innahu lam ya'ti 'alal quburi yaumun. Maka sesungguhnya tidak datang satu hari pun bagi kuburan, kecuali itu kuburan tiap hari ngomong hanya 6 kalimat, nggak lebih nggak kurang. Hanya 6 kalimat, nggak lebih nggak kurang. Yang pertama kubur bilang apa? Ana baitul ghurba. Apa kuburan di situ bilang? Ana baitul ghurba. Di situ apa dah dia bilang dah? Pakai itu mic, pakai. Aku adalah rumah yang terasingkan, kata kubur. Ya, rumah terasingkan kuburan. Adanya di tengah-tengah kampung. Tapi kehidupannya nggak seperti kayak yang kayak pada umumnya kampung. Di sini rame, ada kuburan kan kata di belakang. Betul nggak? Di kuburan rame nggak gini hari? Kagak ada. Siang rame nggak? Nggak. Orang-orang kayak nggak ngereken. Orang-orang kayak nggak
nggak ngereken. Adanya kuburan kayak nggak ada, terasing. Makanya kuburan bilang pertama kali tiap hari, saya adalah rumah yang terasingkan, kata kuburan. Yang pertama. Yang kedua, wa ana baitul wahda, dan aku adalah rumah kesendirian, kata kuburan. Wa ana baitul wahsya, dan aku adalah rumah yang apa di situ? Kebuasan. Iya. Wa ana baitul wahsya, dan aku adalah rumah yang mengerikan. Gitu. Ntar buas orang artinya beda di otaknya. Rumah yang mengerikan. Wa ana baitu dzulma, dan aku rumah yang gelap gulita. Wa ana baitu turab, dan aku rumah yang terisi dari tanah. Wa ana baitu dud, dan aku adalah rumah bagi cacing-cacing, kata kuburan. Enggak lebih dari itu kuburan ngomong tiap hari. Fa idza dufinal abdul mu'minu qala lahul ghabar, maka bila mana ada orang mukmin meninggal dunia kemudian dimakamkan di dalam kubur tersebut, maka kubur tersebut akan berkata kepada orang mukmin, marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang, salam sejahtera untuk kamu wahai orang mukmin. Disambut sama kubur. Belum lagi yang paling banyak sholawatnya, yang bikin Nabi tiap hari nggak sabar dengan rindu kepada dia. Boleh jadi bukan cuman kubur yang nyambut dia di dalam kuburnya, akan tetapi Nabi udah nungguin dia di dalam kuburnya. Barakah banyaknya dia sholawat ke atas Nabi. Ada sholawat Mahmud. Sholawat Mahmud itu yang ngarang bilang, nggak ada yang baca sholawat Mahmud sampai bilangan 1000 kali kecuali besok waktu dia meninggal. Kuburannya itu dipenuhi dengan ribuan cahaya dari Allah Ta'ala, dan Rasulullah SAW siap menanti dia di kuburnya. Sholawat Mahmud. Makanya tuh orang jangan kurang-kurang baca sholawat. Jangan kurang-kurang baca sholawat. Jangan cuman nih dikasih tahu omongan kayak gini pelangak pelongok aja, didengar doang, diamalin kagak. Besok kalau susah lu teriak-teriak. Padahal kalau lu banyak baca sholawat, waktu kita susah Allah kasih bantuan cepet. Itu kenyataan itu. Baca sholawat itu ajib. Baca sholawat itu ajib. Masya Allah. Allah. Terusin. Engkau adalah orang yang kucintai di antara sekian banyak orang yang berjalan di punggungku. Berjalan di punggungku, ilayya, menuju kepadaku. Ada nggak di situ? Aduh. Ya, kubur itu bakal berbicara kepada orang mukmin. Engkau adalah ama innaka kunta. Adapun sesungguhnya kamu adanya kamu itu adalah menjadi salah satu hamba dari sekian banyaknya hamba yang mencintai, yang gak gentar berjalan di atas punggungku menuju ke dalam perutku, kata ini kubur. Orang kalau mukmin, esensinya orang mukmin, orang ahli ibadah, orang yang memperhatikan syariatnya Allah Ta'ala, orang yang memperhatikan hubungan dia sama Allah Ta'ala, berarti orang yang punya ghirah, orang yang punya semangat, orang yang punya ihtimam, orang punya kepedulian sama urusan dia besok dikubur gimana. Makanya di saat kita beramal baik di dunia ini, pada hakikatnya kita lagi bangun istana kenyamanan kita di alam barzakh dan di akhirat kita. Itu buat urusan akhirat kita. Makanya alangkah herannya kita kalau ngelihat orang nggak mau amal, nggak mau beribadah. Ente nggak peduli sama kubur ente.
Esensinya orang beriman itu orang yang punya kepedulian dengan kuburannya sendiri. Ente punya rumah catnya ngelotok, ente cat-catin. Betul nggak begitu? Kasur udah mulai nggak empuk, ente jual, ente ganti baru. Betul nggak begitu? Air kurang kencang, ente pasangin mesin pendorong biar mandinya enak. Betul nggak begitu? Ente jangan peduli sama rumah yang bakal hancur dimakan kiamat. Coba sekali-sekali peduli, ente bangun tuh rumah ente yang abadi itu, yang kekal, yang hakiki itu. Ini perjalanan dunia ini sementara. Makanya dikatakan di dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, alamatu i'tiradillahi ta'ala an ibadih istighaluhu bima la ya'ni. Salah satu ciri Allah Ta'ala benci, muak, enek ame hambanya, Allah sibukin dia ke perkara-perkara yang gak ada manfaatnya sama sekali buat akhirat dia. Ini hadis dari Rasulullah, bukan dari saya. Itu Rasulullah SAW yang bilang, itu yang bicara. Paham gak? Biar ngerti itu, biar paham. Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, yaitu hadisnya. Istighaluhu bima la ya'ni. Tanda bukti Allah Ta'ala berpaling dari seorang hamba, Allah enak, Allah muak ame seorang hambanya, Allah sibukin dia ke dalam urusan yang gak ada manfaatnya buat akhirat dia. Sampai dikatakan sama Nabi, wa inna mra'an zahabat sa'atun min umrihi, sesungguhnya apabila seseorang berlalu baginya sesaat aja dari waktu umurnya dia, fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah, ya, lewat sesaat dari umurnya di luar dari apa tujuan Allah Ta'ala menciptakan dia. Tujuan Allah menciptakan dia untuk apa? Untuk ibadah. Tapi lewat keluar berlalu sesaat dari umurnya, ya, dia buang umurnya bukan buat urusan ibadah, kata Rasulullah SAW. Dibuang umurnya sesaat aja buat urusan di luar ibadah sama Allah Ta'ala. Jadirun an yatula alaihi hasratuhu. Jadirun an yatula alaihi hasratuhu. Maka kata Rasulullah, maka celaka akan menjadi panjang penyesalannya dia seumur hidup. Penyesalannya buat dia akan menjadi panjang sekali, kata Rasulullah. Wa man jawazal arba'ina, barang siapa yang umurnya telah melampaui umur 40 tahun, kata Rasulullah, walam yaghlib khairuhu ala syarihi, tapi kebayaannya dia enggak lebih unggul daripada keburukan yang dia perbuat selama dia hidup, falyatajahaz ilan nar, kata Rasulullah, maka siapin dirinya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan dirinya untuk tiba di nerakanya Allah Ta'ala. Orang umur 40, kata Rasulullah, umur 40 tahun, kebayaannya enggak lebih banyak daripada keburukannya, maka siap-siap dah, kata Rasulullah. Tajahaz, ayo siap-siap berangkat ke neraka habis ini, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita di luar dari golongan itu. Mudah-mudahan kita adalah orang yang sampai di umur 40 kebayaannya lebih banyak daripada keburukannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu tendensinya orang beriman itu, dia memerhatikan akhiratnya dia. Dia lebih peduli, dia lebih peduli dan lebih memerhatikan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu buat kamu lebih baik daripada dunia. Itu firman-Nya Allah, menjadi bahan basic pola hidupnya dia. Dia jadikan pegangan di dalam menjalankan kehidupannya dia. Maka dengan pola itu dia bakal memperhatikan akhirat. Bagaimana cerita akhiratnya dia besok, bagaimana kehidupan dia besok di akhirat, bagaimana besok jasadnya waktu masuk ke kubur, dihimpit atau diluaskan kuburnya. Bagaimana kondisi dia waktu masuk kubur, waktu dimasukkan dia menghadap ke kiblat, apa masih dia dalam keadaan tetap menghadap ke kiblat, apa Allah telah palingkan wajahnya dari kiblat.
Ini esensi dan tendensinya orang yang beriman sama Allah Ta'ala. Dia pasti berpikir akan hal tersebut biar paham. Allah. Sekarang kau sudah berada di dalam kekuasaanku, maka aku akan tahu sendiri apa yang akan kubuat terhadapmu. Kuburan pasti nyambungin lagi kalimatnya. Sekarang ente udah ada di dalam perutku, kata ini kubur. Ente udah tiba di dalam rumahku, kata kubur. Maka ente bakal merasakan apa yang akan aku perbuat kepada kamu. Ini orang beriman akan dinyamankan sama kubur. Maka itu saya ingat salah satu cerita. Waktu diriwayatkan waktu Sayyidah Fatimah bintu Nabi SAW. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimakamkan jenazahnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasanul Husain, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Setibanya di makam, sebelum jasad beliau yang mulia itu dikebumikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari lebih dulu mengintimidasi kubur. Itu kubur diajak ngomong sama Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Lahat, wahai liang lahat, ente tahu nggak? Setelah ini nih, habis ini nih, ente akan disinggahi oleh siapa? Subhanallah, dengan izin Allah ini kubur jawabin Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Kata kubur apa? Aneh nggak peduli mau siapa yang singgah di dalam aneh. Kalau dia min ahlil khair, dia pasti dapat kenikmatan di sini. Kalau di luar itu, dia pasti dapat azab di dalam sini. Apa kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari? Ente jangan sembarangan. Yang bakal singgah setelah ini adalah Fatimah binta Muhammad. Yang bakal singgah di sini adalah Fatimah, anaknya Rasulullah, putrinya Rasulullah. Apa kata kubur? Falastu bimakanin hasabin wala nasabin, kata beliau. Saya ini bukan tempatnya kedudukan, bukan tempatnya nasab di sini. Fa inni mahalul a'mal, kata beliau, kata kubur. Maka sesungguhnya aku adalah tempatnya amal. Saya bayangin nih, jasa Sayyidah Fatimah mau masuk masih dijawabin kayak gitu, mau kubur. Apalagi kita. Coba, apalagi kita, bagaimana kita kira-kira? Ente siapa? Bin siapa ente? Coba tanya, bin siapa? Bin siapa lagi ke atasnya? Punya power nggak buat bikin takluk tuh kuburan? Yang anaknya Rasulullah dijawabin kayak gitu sama kubur. Ente siapa? Coba. Udah keren. Udah pasti masuk kubur aman. Udah pasti itu masuk kubur aman. Sehingga ente jadikan dunia lebih penting buat ente daripada akhirat. Coba. Sehingga urusan akhirat, urusan apapun yang punya sangkut paut sama Allah Ta'ala gak terlalu penting buat ente. Siapa tadi yang mau singgah itu? Sayyidah Fatimah. Binti siapa? Binti Rasulullah, binti Muhammad bin Abdullah, Habibullah, Khaliluh, wa Safiyuh. Dijawabin kayak gitu, nggak peduli, nggak pakai tedeng aleng-aleng nih kuburan, jawabin mau siapa yang masuk. Aneh Habib Ali segap, nggak peduli tuh kubur mau Habib Ali siapa lagi. Habib Ali begitu apalagi ente? Itu siapa? Pudul bin Tumpul, begituin sama kuburan. Bin Dayat, pakai soal-soal. Mau tengil-tengilan.
Nggak bisa. Nggak ada ceritanya. Hah? Intinya kubur laisa bimahalin nasab wala nasab. Innama mahalul a'mal. Kubur bukan tempat hasab, bukan tempat nasab, bukan tempat kedudukan, bukan tempat nasab. Nggak kenal, nggak bisa disogok kuburan. Pakai hasab, pakai nasab nggak bisa. Tempat amal. Ente mau enak dikubur, amal ente bagusin. Tuh lihat kubur bersaksi kayak begitu. Ente orang yang hobi mendekatkan diri kepadaku. Maka coba ente lihat abis ini saksiin, Anda bakal kasih kejutan-kejutan buat ente, kata kubur begitu. Tapi sebaliknya kata kuburan. Nanti buat orang kafir sebaliknya. Buat orang yang beriman, apa yang diperlakukan kubur buat orang beriman? Fayuwassa'u lahu al-qabru madda basarihi wa yuftahu lahu babul jannah. Dia dibikin nyaman senyaman mungkin, VIP orang beriman di dalam kubur. Kuburannya diluasin sepanjang mata memandang. Kemudian dibukakan pintu surga biar menjadi bahan lihat-lihatannya dia di kubur. Sambil nunggu kiamat dikasih pemandangan sama Allah, lihat-lihatin surga. Allah, lihat surga udah nikmat, adem. Masya Allah. Orang beriman enak nunggu di kubur. Biar kata lama juga ajib, santai. Santai. Orang beriman manfaatnya kita iman sama Allah, fadilahnya kita iman sama Allah. Kalau kita mati kayak begitu yang pertama. Yang kedua kita diizinin sama Allah Ta'ala. Ini diizinin loh. Nyangkut sama izinnya Allah Ta'ala, sama masyiahnya Allah Ta'ala. Kita diizinin sama Allah buat menjawabi pertanyaan malaikat. Kalau nggak diizinin nggak mampu jawab. Man rabbuka? Tono. Jawab tono. Kelar hidup lo. Paham? Iya, bener. Man nabiyuka? Ahmad Musaddiq. Kencang banget jawabnya. Hatam hidup ente. Ini. Paham gak? Kalau orang beriman diizinin sama Allah Ta'ala. Diizinin sama Allah Ta'ala. Diizinin lidah buat jawab. Dengan keimanan iman rabbuka Allahu Rabbi. Wa ma nabiyuka Muhammadun Nabiyyi. Wa ma kitabuka Al-Qur'anu kitabi. Dan terus sampai akhir. Wa idza dufinal abdul kafir. Kalau orang kafir yang disemayamin, apa kata kubur? La marhaban, enggak ada marhaban wa ahlan wa sahlan buat ente, kata kubur, enggak ada. Ada ceritanya tuh. Amma innaka kuntal la abghadha man yamshi 'ala dhahri ilayya. Karena ente itu sesungguhnya ente enggak demen banget, benci banget sama orang yang gemar berjalan, yang gemar beramal soleh buat kehidupannya di sini, kata kubur. Dah gampangnya begitu kalau ikutin terjemahan kusut. Fa idza walaituka al-yawma wasirta ilayya fasatara sun'i bika. Sekarang ente udah tiba di sini. Ente lihat balasan apa yang bakal ane kasih buat ente. Fayaltaimul qabru alaihi hatta takhtalifa adla'ahu. Maka tuh kubur langsung mempersempit ruangnya sehingga hancur tulang belulangnya dia. Qala fa asyara Nabi SAW dan Rasulullah SAW mengisyaratkan bi asabihi dengan telunjuknya, dengan jari jemarinya, fa adkhala ba'daha fi ba'd. Diisyaratin sama Nabi kayak gini. Tuh diremek, dihimpit habis-habisan badannya orang ini. Enggak sampai di situ. Fayuqayyidullahu sab'ina tininan. Dan Allah ikat badannya dengan 70 ekor ular yang besar-besar. Disifatin sama beliau, lau anna wahidan minha nafakha fil ard. Yang kalau seandainya satu ekor aja dari itu ular ngembusin napasnya di bumi, ma'ambatat syai'an ma baqiyatid dunya. Maka ini dunia nggak bakal mampu buat menumbuhkan satu tumbuhan aja seumur dunia ini. Fayanhashuhu wa yakhdashuhu hatta yufdha bihi ilal hisab.
Terus diapain? Ya. Diazab sampai habis-habisan sampai nanti hari kebangkitan, terus sampai kayak begitu. Diazab sama Allah Taala udah. Nauzubillah. Makanya dikatakan sama Rasulullah SAW, innamal qabru raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya hanya saja kubur itu bisa menjadi raudhah dari riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya Allah. Atau boleh jadi kubur itu menjadi kufratun min hufari niran. Salah satu apa namanya? Lobang-lobang dari lobang-lobangin neraka. Itu kubur tuh. Ente mau jadiin raudhah min riyadil jannah atau mau sebaliknya mau jadiin itu lubang dari lubangnya neraka. Itu terserah ente. Paham? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.